Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yunarsan hari ini. Ada apa dengan saya hari ini? Hari ini kita sedikit nge-vlog tentang bagaimana caranya membongkar mesin Minerva dan seperti apa penyakitnya. Simak terus video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, selamat siang dimanapun kalian berada. Hari ini saya kedatangan motor Minerva, yang mana motor ini sudah mengeluarkan suara bunyi, teman-teman. Kita simak video ini dan kita dengarkan suaranya terlebih dahulu, dan nanti kita akan bongkar di bagian mananya saja yang mesti kita perbaiki dan bagian mana saja yang mesti kita harus mengganti spare partnya. Oke, sekarang sebelum kita bongkar, kita coba dengarkan suaranya terlebih dahulu. Kayak ada bearing yang pecah, sehingga mengakibatkan adanya putaran mesin gimbal dan tidak stabil, teman-teman. Ini perkiraan sementara saya, yaitu di bagian aslet, teman-teman. Ini hanya perkiraan sementara, dan alangkah lebih bagusnya kita bongkar terlebih dahulu agar lebih pasti, teman-teman. Oke, kita buka dulu. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran di bagian mesin Minerva ini, kita sedikit pembahasan ya. Ini kalau menurut saya pelat ini BG. Kalau kita bilang di sini BG karena seri kita di sini seri BG. Jadi kalau menurut saya BG ini nggak usah dipasang di sini, teman-teman, pelat ini. Karena kenapa? Di sini butuh udara ketika kita lagi menjalankan motornya, begitu. Nah, sehingga pasokan udara kurang ke bagian filter, ke bagian oli ini atau pendingin ini, sehingga mengakibatkan mesin mudah panas dan mengakibatkan mesin cepat rusak karena pendinginnya kurang, begitu. Kalau menurut saya ini pelat nggak usah dipasang di sini. Ini buat teman-teman saja. Ini saya sekedar sharing saja, bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui teman-teman semuanya, begitu. Kalau saran saya nggak usah pasang pelat di sini, agar angin dari depan itu lebih lancar masuk ke bagian celah-celah di sini, sehingga memperdingin bagian mesin, begitu, teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita sedikit melakukan pembongkarannya lagi, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen. Coba lagi. Jangan lupa subscribe dan komen. Mantap. Lupa subscribe dan komen. Dadah. Ompong. Mesin sedikit penjelasan juga ini, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membongkar mesin Minerva di rumah dengan sendiri atau yang lagi mau belajar. Ini kalau kita mau bongkar bagian blok sama deksel, itu harus mau nggak mau kita harus menurunkan bulat-bulat mesinnya ke bawah. Karena kenapa? Kita mau buka bagian deksel, head dekselnya saja nggak bisa, karena di sini ada sasis yang mengganggu dan tidak ada
keleluasaan untuk kita membuka bagian depan saja teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus turunkan mesinnya terdahulu agar bisa membuka bagian blok dan deksel. Jadi intinya pada motor ini sama persis dengan Honda GL Pro atau Mega Pro dan sejenisnya seperti Tiger. Jadi kalau mau memperbaiki bagian head deksel kita harus turunkan mesin. Begitu, lanjut. Sebelum kita membuka bagian head deksel, kita wajib untuk membuka bagian tutup gigi sentrik terdahulu teman-teman, agar kita lebih bisa leluasa untuk mengecek rantai keteng. Rantai ketengnya apakah kendor atau tidak, begitu. Jadi sebelum kita buka, kita wajib untuk mengecek terdahulu, tuh, agar kita bisa meyakini dan memastikan bahwa penyakitnya di rantai keteng aman, gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi ini lagi proses pembersihan di area blok, membersihkan di bagian pak-pak bekas lem-lemannya. Jadi kita wajib untuk membersihkan agar nantinya pas kita melakukan pemasangan di bagian gasketnya tidak terganjal dan tidak mengalami kebocoran teman-teman. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan juga buat teman-teman yang ingin tahu untuk persamaan asklep sama piano klep Minerva ini teman-teman. Nah, jadi di sini saya sedikit ngasih tahu bahwa persamaannya itu dengan motor apa untuk bagian asklep dan piano klepnya. Semoga saja penjelasan ini lebih bermakna dan lebih tepat dan akurat. Nah, ini yang baru, ini udah kita coba barusan ya. Ini yang lama, dan ini yang baru. Ini udah kita coba pasang dan kita coba tes di bagian deksel. Dan tentunya ada perbedaan sedikit di bagian asklepnya. Perbedaannya di mana? Oke, sekarang gini. Untuk yang bawaan asli Minerva, aduh kok blur ya. Oke, untuk bawaan asli yang Minerva itu pakai bearing teman-teman. Pakai kelahar. Ya, pakai kelahar. Gini ya. Dan untuk ini GL Pro CDI dan persamaannya dengan GL Pro CDI. Nah, bedanya di sini teman-teman. Kalau GL Pro CDI dia main per bos seperti ini. Main per bos dan ada pentelan seperti ini agar tidak memutar di tempat. Jadi begitu asklepnya muter cuman hanya asklepnya saja yang ikut bergerak. Begitu. Intinya untuk ukuran dan lebar panjang diameternya juga sama dan bearing di sini juga sama teman-teman. Begitu. Nah, coba pinjam dekselnya dulu. Oke, tentunya untuk di motor Minerva ini teman-teman, ini udah ada lubang, di sini buat pengait dudukan ini teman-teman. Gitu. Nah, yang untuk motor ini tinggal kita ceplokin aja ke sini. Ini tinggal lagi proses pembersihan, namun ini belum selesai untuk dibersihkan dan saya sedikit penjelasan. Dan ada satu hal lagi yang mesti saya jelasin juga buat teman-teman, siapa tahu teman-teman ingin tahu juga ini. Nah, piano klepnya saya pakai GL Pro New Tech teman-teman. Itu sama persis dan nggak ada bedanya, ya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut yang ketiga. Saya sedikit mengingatkan saja setiap teman-teman membuka motor, baik itu Minerva atau Tiger atau Mega Pro, kalian wajib membersihkan area sini teman-teman. Ini colokin agar sehingga tembus sampai bersih, nanti disiramin pakai bensin lagi. Karena kenapa? Di sini aliran ini berfungsi dengan aliran oli teman-teman, sehingga memperlancar dan mempermudah pergerakan di bagian asklep bagian deksel. Nah, ini tadi saya colokin, ini kotorannya ya. Ini kotorannya tadi saya colok-colokin sampai tebal segini teman-teman. Ini kalau tersumbat seperti ini bukan bahaya, motornya bisa ngejim. Ya, bisa ngejim dan sangat fatal sekali begitu.
Mbok kate kosong. Jadi sekedar mengingatkan saja teman-teman ya, harap dibersihkan agar olinya lancar nanti. Begitu. Nah, ini sampai kotorannya banyak seperti ini. Karena kotoran dari oli juga mungkin udah lama nggak dipakai. Begitu. Dah bersihin. Oke, lanjut, nanti kita akan melakukan pemasangannya teman-teman. Semoga saja bermanfaat. Oke teman-teman, jadi untuk motor Minerva ini udah kita pasang di bagian head, decksel, dan blok. Paknya udah kita pasang, dan asklepnya juga udah kita pasangin. Terus untuk sekarang kita sedikit bertutorial. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi gini, kita posisikan di sini di bagian magnet dulu supaya coba center. Titik topnya harus pas di sini. Oke teman-teman, jadi untuk posisinya udah kita paskan seperti ini. Ini ada titik di sini, harus sama lurus dengan yang di sini teman-teman. Begitu. Oke. Nah, sekarang udah kita pasangin top dan udah kita rakit mesinnya, dan tinggal kita pasang di bagian sasis teman-teman. Dan ini kita percepat saja, nanti kita tunggu hidup baru nanti kita record lagi. Lanjut. Teman-teman, jadi untuk Minerva-nya ini udah selesai dan udah kita naikin di bagian mesinnya ini, dan sekarang kita coba dengarkan suaranya sama-sama teman-teman. Inilah hasil kita untuk mengganti asklep piano klep dan ngebetulin olinya nggak naik karena tersumbat di bagian blok. Oke, kita coba hidupkan. Gigi masuk ya. Hah? Oke. Kita coba hidupkan lagi. Oke teman-teman, inilah suaranya, suara asli khas Minerva. Coba gas sedikit. Nah, ini nanti kita akan kompromi sama yang punya, mau dipindahin kemana nanti terserah yang punya. Yang penting di sini jangan dikasih BG karena pendinginnya kurang bekerja maksimal. Gitu. Oke, sekarang kita coba tes dulu. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini mungkin itu saja, dan terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga tutorial kita selama dalam video Minerva ini bisa dimengerti. Oke, the next time video. Dan ini dari lagi tahap pemanasan dulu untuk mesinnya.
Nanti kita akan panasin dulu selama setengah jam untuk memastikan bahwa benar-benar kering oli-oli yang bekas yang ditempel di mesin gitu. Oke, saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauh kejahatan, lakukan kegiatan positif. Bye bye.